Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ikuti channel yang mantap ini, Diniyah Al-Ikhlas, media channel yang memuat tentang konten pembelajaran pembacaan Al-Quran, belajar kitab-kitab dari pondok pesantren, gurunya dari ustadz-ustadz terpilih yang akan terus saya share agar Anda terus mendapatkan informasi tentang pembelajaran agama. Jangan lupa klik like, tulis komen, subscribe, kemudian bagi ke teman-teman Anda agar mendapat kemanfaat dari seluruh umat seluruh alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para bapak-bapak sekalian, hadirin jamaah taklim amali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih tetapkan berbagai macam nikmat pada diri kita, terutama nikmat yang terbesar yaitu nikmatul iman wal Islam. Kita bermohon semoga nikmat iman dan Islam ini Allah kekalkan dalam hati kita sampai husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga terlimpah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terlimpah kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Kita bersyukur kembali di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela berbagai macam aktivitas kita, Allah hadirkan hati kita, Allah gerakkan hati kita untuk bisa datang ke majelis yang mulia seperti ini. Ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah gerakkan hambanya untuk mempelajari ilmu agama. Haitsu qala wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan kepada dia, maka Allah akan fahamkan dia kepada agama. Jadi kalau Allah itu ingin kebaikan kepada seorang hamba, maka hamba itu akan dipahamkan kepada agama. Tergeraknya hati kita ke tempat yang mulia ini, majelis-majelis ilmu semacam ini, kita berhusnudzan, kita bersangka baik bahwa Allah berkehendak kebaikan untuk kita. Karena Allah itu tergantung persangkaan hambanya. Ana inda dhanni abdi bi. Allah tergantung persangkaan hamba kepadanya. Maka fadhunnu bi khair. Maka kita harus bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Nggih, kita lanjutkan taklim kita halaman 23. Halaman 23. Di Jandarori halaman 23. Yang ini, yang ini dulu. Yang itu. Di Jandarori, Pak. Nggih. Ini untuk panduan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Kuasa. Saya bacakan materinya dulu. Wajib bagi Allah mempunyai sifat qadirun, artinya Allah Maha Kuasa. Keadaan tersebut merupakan sifat yang menetap pada diri Allah, sifat yang terdapat pada zat serta selalu menetap pada kudrah. Yang dimaksud dengan Allah Maha Kuasa adalah sifat kudrat yang selalu menetap pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada sifat yang lain yang melebihi ketetapan sifat tersebut. Kudrah pada zat yang berada di luar angan-angan. Lawan dari sifat ini adalah Allah itu lemah. Dalilnya bahwa kemahakuasaan Allah selalu berada padanya. Sifat kudrat yang telah kita uraikan di atas. Adapun dalil wajibnya sifat qadiran bagi Allah ialah bahwa kemahakuasaan Allah berada dan menetap pada lingkungan sifat kuasa yang terdapat pada zatnya. Apabila jelas adanya Allah itu Maha Kuasa, maka mustahil ia bersifat lemah. Allah itu memiliki 20 sifat wajib. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayyah, sama, basar, kalam, qadirun. Ini yang kita bahas sekarang apa? Qadirun, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Hafal ya Pak ya? Ayo bareng-bareng Pak nih, biar hafal. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayyah, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ini adalah 20 sifat yang pasti ada pada zat Allah. Semakin orang kenal dengan Allah, maknanya semakin tambah kemakrifatannya kepada Allah. Qaul qadirun, maksudnya Allah itu qadirun adalah Allah selalu berkuasa. Allah punya sifat kudrat. Kudrat bagi Allah selalu menetap padanya, tidak akan pernah hilang. Kondisi Allah selalu berkuasa. Kalau nisbatnya manusia, kalau manusia itu bisa memukul, Zaid mukul Umar, mukul. Ninju, Zaid ninju Umar. Kapan? Kemarin, titik. Tetapi kalau Zaid ini di mana-mana kerjanya itu ninju samsak, gitu. Ninju Umar, diring, tinju, ninju orang, ninju. Maknanya apa? Dia itu petinju. Bukan hanya bisa ninju, tapi sudah menjadi sebuah keahlian, yaitu apa?
bermain tinju, bermain silat, bermain sepak bola. Akhirnya penamaan dia pemain tinju, pemain badminton, pemain sepak bola itu wujud karena apa? Dia memiliki dasar biasa bertinju. Contoh seperti itu. Untuk memudahkan pemahaman. Allah Subhanahu wa taala ini zat yang maha kuasa. Allah maha kuasa dan kekuasaannya Allah ini luar biasa. Dari sifat dasar kuasa Allah ini loh, akhirnya timbul efek sebuah sifat. Keadaan Allah itu selalu berkuasa, selalu berkuasa. Jadi bukan hanya Allah itu kuasa terus selesai, betul. Tapi kuasanya itu langgeng, kuasanya itu tanpa ada batasnya. Tapi kita harus ingat bahwa sifat kuasa bagi Allah ini hubungannya tertentu, hubungannya dengan perkara yang mungkin, yang jaiz, bukan terhadap perkara yang wajib secara akal atau mustahil secara akal. Masih ingat apa itu sifat wajib secara akal? Wajib akli adalah sesuatu hal yang akal tidak dapat menerima ketiadaannya. Apa? Sesuatu yang akal tidak dapat menerima ketiadaannya. Perkara itu harus ada. Perkara itu pasti ada. Enggak boleh enggak ada. Contohnya adalah ini kunci. Kunci ini pasti menempati sebuah ruang kosong dimanapun dia berada. Ini benda, sebuah benda, contohnya kunci. Kunci pasti menetapi satu ruang kosong dimanapun dia berada. Tak taruh di saku, dia menempati sebuah ruang kosong di saku. Tak taruh di atas meja, menempati sebuah ruang kosong di atas meja. Tak taruh dalam tas, menempati sebuah ruang kosong dalam tas. Ini sebuah kepastian. Akal nggak bisa menerima kalau nggak begini. Coba bayangkan Pak, ada sebuah kunci tidak menempati satu ruang. Ayo bayangkan. Bapak tadi kesini bawa kendaraan. Bayangkan kendaraan Bapak tidak menempati satu ruang kosong dimanapun. Motor saya, mobil saya nggak menempati satu ruang kosong. Gak mungkin, gak mungkin, itu pasti. Penempatan sebuah ruang kosong, menempatinya sebuah ruang kosong oleh satu benda itu sebuah kepastian. Itu namanya wajib akli. Ada lagi namanya mustahil akli. Akal nggak bisa menerima kalau perkara itu ada. Kebalikan daripada wajib akli. Contohnya apa? Ada satu benda gerak dan diam secara bersamaan. Coba bayangkan Pak, motor Bapak, mobil Bapak dalam satu waktu bergerak dan diam secara bersamaan. Enggak mungkin.
Bayangkan atau bayangkan mobil Bapak itu tidak diam dan tidak gerak secara bersamaan. Gak mungkin. Akal gak bisa menerima adanya perkara itu. Lah, yang ketiga namanya jaiz. Kalau jaiz itu apa? Menetapinya, suatu perkara yang akal bisa menerima wujudnya atau tidak wujudnya. Contoh, bergeraknya sebuah benda. Coba bayangkan ada sebuah pohon bergerak. Bisa dibayangkan ya Pak? Oh bisa. Ada bis. Saya tadi Pak ketika jalan bertemu dengan sepeda motor yang dia itu bergerak. Ya nggak masalah, oke tadi. Akal bisa menerima. Kalau dikatakan ada sebuah motor yang bergerak. Oh tadi itu saya melihat ada batu diam ya Pak. Bisa dibayangkan? Nggak bisa. Batu diam saja bisa dibayangkan. Nah, ini adalah dasar pemahaman untuk memahami apa itu sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Kalau kita ngomong Allah itu wajib punya sifat kudrat, maknanya apa? Akal tidak bisa menerima kalau Allah itu nggak maha kuasa. Kok Allah nggak maha kuasa? Mustahil, nggak mungkin. Akal nggak bisa menerima kalau dikatakan Allah itu tidak kuasa. Ya buktinya adanya alam semesta, tertatanya rapi cakrawala, penataan bumi langit dengan indahnya. Ini menunjukkan wujudnya Allah dan kuasanya Allah. Tapi awas, nanti kalau kita sudah mulai berpikir maha kuasanya Allah, nanti itu kalau kita teruskan dan nggak dikawal dengan ilmu kalam ini, kita akan berpikir yang ngawur. Seperti suatu hari iblis datang kepada Nabi Idris. Ketika itu Nabi Idris sedang menjahit pakaiannya. Nah, Idris termasuk awalnya manusia yang diberi ilham Allah untuk menjahit baju, untuk jahit. Iblis datang dengan berbentuk rupa manusia. Nanya kepada Idris, wahai Idris, apakah Tuhanmu mampu memasukkan alam semesta ini ke cangkang telur? Nah, ini kan masalah ini. Cangkang telur. Dan yang ditanya itu bukan kamu. Kalau kamu nggak bisa. Tapi Allah kan kuasa. Kan udah digembar-gemborkan kalau Allah itu maha kuasa. Allah kuasa enggak memasukkan dunia ini ke wadah telur, ke cangkang telur ini. Mbak Nabi Idris paham ini adalah iblis, ini tipu daya demit setan. Maka dengan memegang jarumnya, Mbak Nabi Idris mengatakan Allah mampu memasukkan alam semesta ini ke lubang jarumku ini sambil nyulek mata cus. Akhirnya picek matanya iblis. Para ulama menyimpulkan maksudnya bagaimana? Itu sebuah pertanyaan yang keliru. Pertanyaannya keliru. Karena kekuasaan Allah itu tidak berhubungan dengan perkara yang mustahil secara akal. Akal nggak bisa membayangkan ada alam semesta yang sebesar ini dimasukkan dalam cangkang telur yang sekecil itu. Ketika kedua-duanya masih menetapi bentuknya masing-masing gitu.
Ini nggak ada hubungannya, nggak berhubungan dengan kekuasaan Allah. Catatan, kalau cangkang telurnya diperbesar seukuran dunia, lah itu bisa dipikirkan oleh akal, oh bisa. Atau dunianya dikecilkan seukuran cangkang telur, oh itu masuk, nggak masalah. Tetapi ketika masing-masing masih menetapi bentuk aslinya, itu mustahil, okay? Mustahil akli, secara akal kudratullah tidak berperan di situ. Karena apa? Kudratullah hanya berperan dalam perkara yang jaiz, akal bisa menerima adanya itu atau tidak adanya perkara itu. Contoh lagi, nanti kalau ada waswas dalam hati kita, Allah ini kan mampu memberikan sepasang suami istri anak. Allah mampu enggak untuk menciptakan anak baginya, anak Tuhan? Gimana jawabannya, Pak? Pertanyaannya salah. Pertanyaannya enggak nyambung. Kenapa? Itu mustahil bagi Allah. Allah berfirman, "Walam lam yalid walam yulad." Allah itu enggak melahirkan dan enggak dilahirkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang serupa bagi Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Gusti Allah itu maha kuasa dhewean ora galau. Kalau Allah itu misalkan butuh teman, coba mampu enggak ya Allah itu menciptakan sebuah teman, menciptakan Tuhan yang lain yang sama seperti Allah? Kalau enggak mampu berarti Allah enggak kuasa. Katanya kuasa. Kalau kuasa kan berarti mampu untuk menciptakan teman yang kapasitasnya sama seperti Allah. Gimana jawabannya? Pertanyaannya salah. Karena itu namanya sekutu bagi Allah. Walam yakullahu kufuwan ahad. Gitu. Nanti kalau kita bahas sifat qudrah iradah harus ke sana, Pak. Harus ke sana nanti. Jadi pokoknya perkara itu kalau akal kita bisa memikirkan, akal kita itu mampu untuk membayangkan, maka itu adalah ranah sifat qudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu tidak maha kuasa, maka berarti Allah itu lemah. Kalau Allah itu lemah, berarti itu bukan Allah. Makanya Nabi Ibrahim mengajarkan kepada umatnya. Nabi Ibrahim mengatakan, "Oh ini bintang indah, ini Tuhanku." Loh, kok tahu-tahu bintang hilang? Oh, ini bukan Tuhan. Oh, ini kok ada bulan terang benderang, indah, ini Tuhanku. Mananya itu dia, Nabi Ibrahim mengajari kepada kaumnya, apakah ini yang engkau jadikan Tuhan? Loh, ketika sudah balik kok hilang itu Tuhan. Oh, ini bukan Tuhanku. Tuh loh, Tuhan kok ngilang. Jadi Nabi Ibrahim mengajari kepada umat. Kemudian ketika siang hari ada matahari, oh hadza akbar, ini Tuhanku, ini lebih besar. Loh, kok ketika datang malam ternyata hilang. Bukan, la uhibbul afinin, aku nggak suka yang hilang. Sebelumnya ini Ibrahim tanya kepada ibunya, Bu, Tuhan itu siapa? Ini ya Nabi Ibrahim ngajari suasana sekitar, suasana iman yakin.
suasana membicarakan apa? Iman ya, yakin. Bu, Tuhanku siapa? Ya, Tuhan ibu. Nah terus Tuhannya ibu siapa? Tuhannya ibu, bapak. Nah terus Tuhannya bapak, Namrud. Tuhannya Namrud, hus, diam. Gimana? Bingung. Tuhannya Namrud siapa? Hus, diam. Bingung nggak bisa jawab. Wong Tuhan kok diciptakan. Kalau Tuhan diciptakan sebelum Tuhan itu wujud, terus alam semesta ini siapa yang ngatur, gitu? Kok nyembah keris, nyembah batu, nyembah kayu, nyembah salib, nyembah berholo, dipahat-pahat sendiri, gitu? Dikasih minyak wangi sendiri, dikasih sesajen sendiri, disembah-sembah sendiri. Nanti kalau udah waleh apa? Sudah bosan, niku dibuang ganti yang baru. Maaf kenapa? Kadaluarsa, Tuhannya kadaluarsa. Repot. Ya kenapa itu kok hewan apa kok binatang apa namanya? Benda-benda semacam itu didewa-dewakan, dituhankan, disembah-sembah oleh para penyembahnya, yaitu lagi dan lagi halusinasi mereka, pemikiran asma samaitumuha, yaitu hanya nama-nama yang mereka namai, ini Brahma, ini Siwa, ini Wisnu, apa namanya udah terserah. Nah kemudian terkadang itu dari golongan jin ikut campur, tahu-tahu bersuara, tahu-tahu gerak, tahu-tahu di situ nanti ada mendatangkan apa, yaitu dari makhluk-makhluk jin. Dengan sihirnya begitu akhirnya tambah membodohkan orang-orang yang bodoh. Ini benar-benar Tuhan ini, Masya Allah. Makanya Nabi Ibrahim pintar lagi ketika ketika itu akidah umat tercabik-cabik oleh berhala. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri itu pamannya, Azar itu dikatakan ayahnya, dikatakan pamannya, yaitu Nabi Ibrahim disuruh jual berhala, Nabi disuruh pamannya jual berhala. Maka bagaimana cara jualnya Nabi Ibrahim itu? Diseret. Itu berhala ditali, diseret, kemudian ngomong dia, woi orang-orang, siapa yang mau jual, siapa yang mau beli ini berhala? Ini berhala yang buat pamanku, dia dari kayu, yang itu kayu ditebang di pohon itu sebelah, ya, kemudian diukir, dipukuli, diam aja dia, digeraji, dipahat, dipukul, diam aja, itu bentuknya gitu. Ya dia nggak bisa memberikan kemanfaatan, nggak bisa memberikan kemudorotan. Ini loh dia ngelak aja ke telaga, minum dulu Tuhan, silakan. Tuhan yang dikasih minum, diguyangi. Ayo siapa yang mau beli Tuhan semacam ini? Ya nggak laku. La ilaha illallah. Terkenal Nabi Ibrahim begitu. Akhirnya suatu hari terjadi sebuah peristiwa, yaitu terjadi Aid Akbar, hari raya yang besar. Semua orang ketika itu datang ke lapangan untuk merayakan kekafiran mereka. Maka Nabi Ibrahim dia nggak ikut. Orang semuanya pergi, Nabi Ibrahim masuk ke tempat berhala. Semua dipecah itu berhala, kecuali satu berhala yang paling besar itu dibiarkan. Kemudian kapaknya itu dikalungkan di leher berhala yang paling besar itu. Ketika semua orang datang menuju ke tempat tersebut, kaget. Man fa'ala hadza bi alihatina? Ini siapa yang berbuat demikian ini? Semuanya akhirnya ya nuduh ini Ibrahim ini, yang nggak suka sentimen dengan berhala kita ini Ibrahim ini.
Panggil dia, datang kan Ibrahim. Hai Ibrahim, lucu juga ya. Ini Ibrahim di sini dakwah Ibrahim. Apakah kamu yang memecahkan berhala-berhala kami ini? Nabi Ibrahim jawabannya, bal kabiruhum hadza. Enggak, itu mungkin tuh loh. Berhala yang besar itu dia sakit hati. Karena sudah ada Tuhan yang besar, kenapa pula kalian masih menyembah berhala-berhala yang kecil? Dia tersinggung, makanya dipukuli, dipecahkan itu kapaknya masih di bawah itu. Hai Ibrahim, bukankah kamu tahu dia itu berhala, hanya batu kayu, nggak mungkin bergerak, nggak mungkin memiliki kekuasaan. Loh, gitu kok kamu sembah? Hus, diam. Apa? Diam. Oh ini loh, mungkin kan kamu berikan tuh hidangan, makanan, sesembahan, gitu. Di situ ada daging, ada buah-buahan, ada makanan. Mungkin dia nggak selera dengan hidangan makanan itu. Hei Ibrahim, apakah kamu nggak berpikir dia itu batu, nggak mungkin makan? Oh iya, dia nggak bisa makan ya. Kenapa pula kalian kasih makan seperti itu? Katanya. Waduh, kalah nih. Udah gini aja lah, jangan nanya ke saya kan nggak ngerti. Coba tanyakan aja kepada dia, pasti dia bisa menjelaskan. Hai Ibrahim, dia itu kayu, dia itu batu, mana mungkin bisa berbicara? Iya ya, dia kan nggak mampu berbicara. Tuhan semacam ini kalian sembah. Kalian yang bisa berpikir, kalian yang bisa makan, kalian yang bisa minum, kalian yang bisa bergerak, bisa ngomong, malah menyembah Tuhan semacam ini. Wes, kamu itu, wes, akhirnya apa? Dihukum, dibakar. Seperti itu. Allah mencontohkan dalam Al-Quranul Karim seperti apa proses dakwahnya para nabi, para rasul. Disampaikan bahwa selain Allah itu tidak kuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Selain Allah nggak ada yang memiliki kudrah apapun. Ya Allah, sampai ada seorang waliullah itu kalau doa dia itu aneh. Ya Allah, aku minta ini, aku minta itu, sampai yang namanya tali sandal itu gitu. Ya Allah, aku minta tali sandal. Kedengaran wali yang lain, kamu itu wali besar, kok doanya cemen gitu. Wali besar kok doanya minta apa? Tali sandal. Maka kata wali yang doa tadi itu dijawab, doh, itu walaupun hanya sebuah tali sandal, itu kalau nggak diberi Allah, apa mampu aku mendapatkan? Nah, jadi gitu. Dia itu doanya apa? Sampai perkara-perkara yang kecil kan, kalau seperti kita itu, ya Allah, minta rezeki, minta makanan, minta minuman, minta harta benda, minta mobil, minta rumah, minta kekuasaan, minta istri, minta anak, minta sandal, minta sepatu, minta permen, minta baju, minta sarung, minta sandal, minta jarum, minta benik, minta perkara kecil-kecil, minta garam, minta. Kok begitu? Terkadang kita juga perlu berleng gitu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, walaupun sederhana di hadapan makhluk kelihatannya, ini kalau enggak Engkau tolong, aku tidak akan mampu mendapatkannya. Ya Allah, gitu. Tapi ada juga sebagian para wali itu sikapnya lain. Disuruh doa nggak mau doa. Lah kenapa? Yes. Allah Maha tahu. Malu, hanya gini aja kok doa. Masa aku harus ngajari Allah yang Maha tahu akan keadaanku? Itu kan namanya su'ul adab,
nggak punya adab dengan Allah. Yang penting kita ini melaksanakan tugas. Tugasnya apa kita laksanakan. Kebutuhan kita apa, Allah kan maha tahu. Ini ada juga model yang wali seperti ini. Nggak doa, tapi karena notok tawakalnya. Yang satu dia apa? Doa karena notok melihat kudratullah Ta'ala. Nah kalau kita ini doa itu kalau pas butuh, nggak doa itu kalau pas nggak hilang, nggak ingat Gusti Allah. Jadi doa pun itu ya nggak keren-keren banget, nggak doa pun juga ngawur. Jadi kita begitu. Maka kita tingkatkan. Dalam keadaan sepertinya butuh atau nggak butuh, tetap doa. Loh, berarti itu hanya aktivitas Pak, gimboten. Oleh karenanya doa-doa yang kita panjatkan itu kita hayati. Seperti sholat. Dalam sholat kita doa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, ini doa, maka kita hayati. Ini kita hayati. Allahumma hdini fiman hadait, hidayah. Wa'afini fiman afait. Ini doa, minta semuanya. Ini kita hayati. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Ini sehari kita disuruh untuk membaca Fatihah 17 kali. Semuanya mengandung doa. Maka perlu kita hayati sehingga rohani kita ini meningkat. Insyaallah Pak ya. Insyaallah. Allah Maha menghendaki. Wajib bagi Allah mempunyai sifat muridan, yaitu Allah Maha menghendaki. Muridan adalah sifat yang kekal adanya tanpa permulaan dan berbeda dengan sifat iradah. Namun sifat ini selalu menetapi pada sifat iradah dan merupakan sesuatu yang bersifat pemikiran. Artinya sifat ini tidak nyata di luar pikiran, akan tetapi berada pada dirinya sendiri dan dalam pikiran saja. Adapun lawan dari sifat ini adalah bahwa adanya Allah itu terpaksa, yang berarti Allah tidak mempunyai kehendak. Sedangkan dalil atas ketetapan bahwa Allah memiliki sifat maha berkehendak adalah dalil dari sifat iradah yang telah kita uraikan di atas. Mengenai dalil yang mengatakan bahwa Allah wajib mempunyai sifat muridan adalah bahwa kemaha kehendaan Allah itu berada dan selalu menetap pada lingkungan sifat kehendak yang ada pada zatnya. Jika dipandang dari segi bahwa Allah wajib mempunyai sifat ini, maka mustahil bagi Allah mempunyai sifat lawannya, yaitu tidak berkehendak. Allah Maha menghendaki. Allah punya sifat kehendak dan Allah Maha menghendaki, selalu berkehendak. Fa'alul lima yurid. Allah itu selalu menghendaki, maha berkehendak, banyak kehendaknya. Sehingga kehendak-kehendak kita ini pun apa? Pada hakikatnya itu semua telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita datang ke tempat ini bukan atas mau kita, bukan atas kehendak kita pada hakikatnya, tetapi karena apa? Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, tapi saking lembutnya pengaturan Allah, kudratullah, gitu, iradah Allah, sehingga sampai kita ini
tidak merasa digerakkan Allah, tidak merasa diatur oleh Allah. Sehingga terkadang semua itu kita akui. Yang bisa sholat aku, yang bisa puasa ya aku, yang bisa zakat aku, yang bisa zikir aku, yang bisa dakwah aku. Makanya penting menghilangkan sifat ananiyah, sifat keakuan, merasa bahwa kita ini diatur oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Lah, orang-orang yang merasa mampu kuasa dengan dirinya sendiri, mampu berkehendak dengan dirinya sendiri, lah itu orang-orang Qadariyah. Nah, ini akidah yang salah. Maka sering para ulama memberikan contoh, ayo kalau memang kau mampu menentukan keadaan diri kamu, coba tentukan detik berapa kamu tidur. Misalkan malam hari, pokoknya saya niat Pak, jam 12 tepat saya tidur. Nggak bisa. Atau saya bangun tepat jam 3 tepat, nah, itu sulit. Coba kita berak tapi tahan kencing. Nah, silakan berak dengan menahan kencing. Nah, itu nggak akan mampu. Coba buat program di malam hari, mulai bangun tidur hingga tidur kembali, buat sebuah program, dan yang program itu bisa kamu laksanakan 100%. Nggak bisa. Sering meleset, bahkan sering bertolak belakang. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya kehidupan kita di hari demi hari itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dengan begini ini kita agak longgar. Kita pernah berbuat salah betul? Pernah banyak ya. Kita pernah berbuat baik. Okay. Maka rasakan bahwa perbuatan baik itu pun datang dari Allah, perbuatan jelek itu pun secara hakikat datang dari Allah. Ya memang kita dosa, kita salah, yang salah kita, yang dosa kita. Tetapi kalau kita tahu akan hal ini, ya kita agak longgar. Ya Allah, aku sudah berusaha semaksimal mungkin ya Allah, tetapi atas kelemahanku, kesalahanku, masih ada 1-2 titik yang aku lakukan kesalahan. Ampunkan ya Allah. Tetapi bukankah ini semua juga takdirmu ya Allah? Dan aku sadar seperti ini juga takdirmu ya Allah. Sekarang aku mohon ya Allah, ampunkan dosaku. Itu gawo ya udah guys. Suatu hari Nabi Musa komplain kepada Nabi Adam. Nabi Musa dalam sebuah riwayat berbincang dengan Nabi Adam. Nabi Adam, gara-gara panjenengan itu akhirnya kita ini anak turun panjenengan itu turun di muka bumi. Itu gara-gara panjenengan makan buah khuldi di alam roh atau bagaimana, walau saya lupa hadisnya. Akhirnya Nabi Adam juga menyampaikan kepada Nabi Musa, "Hai Musa, bukankah engkau sudah baca Taurat?" Ya. Di Taurat di situ ada sebuah cerita yang menyatakan bahwa Adam itu makan buah khuldi kemudian diturunkan ke dunia. Ya, ada. Kemudian kalamullah itu wujudnya itu setelah wujudku atau sebelum wujudnya alam semesta. Ya, ada tanpa permulaan. Berarti program aku makan buah khuldi itu kan juga sudah ada dalam ilmunya Allah. Lah kok kamu nyalahkan aku? Itu termasuk hujannya Nabi Adam. Nabi Adam disalahkan nggak mau.
Maknanya nggak mau itu Nabi Adam juga menyampaikan bahwa aku berbuat seperti ini termasuk program Allah. Duh, berarti ada orang berbuat baik itu yang gerakan Allah. Iya. Orang berbuat buruk yang gerakan Allah. Iya. Loh, kalau begitu ya udah begitu. Makanya sering dalam pengajian kita selalu menyampaikan alhamdulillah kita bersyukur Allah gerakkan diri kita bisa ke tempat yang mulia ini. Allah mampu juga sebenarnya untuk meletakkan kita di tempat-tempat yang gak mulia ini. Oleh karenanya setelah kita tahu seperti ini, ya kita bersyukur ketika Allah gerakkan kita ke tempat-tempat yang mulia, digerakkan dalam suatu tingkah yang mulia. Dan kita pun merasa sedih, merasa istighfar kalau kita ditakdir dalam perbuatan-perbuatan yang enggak mulia. Ini merupakan aplikasi perwujudan cara bersikap ketika kita ini yakin pada kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Nih, sampai di sini ada yang tanya, Pak? Ya, saya penjelasan tadi berarti bisa diambil kesimpulan bahwa surga dan neraka itu pada takdir ya. Iya. Iya. Jadi termasuk siapakah nanti penghuni surga dan siapakah nanti penghuni neraka itu udah finish dalam ilmu Allah. Bukan begini, bukan ya cobalah nanti di dunia bagaimana ini orang-orang nanti kan ketahuan siapa yang surga siapa yang neraka. Bagi Allah nggak begitu. Dalam ilmu Allah udah komplit bahwa fulan bin fulan dari bani fulan surga, fulan bin fulan dari bani fulan neraka. Itu udah komplit. Sehingga suatu hari Nabi pernah menemui para sahabatnya bahwa masing-masing dari kalian ini sudah ada jatahnya surga dan jatahnya neraka, ada catatannya sudah. Ketika para sahabat mendengarkan hal ini, maka para sahabat pun juga bertanya, ya Rasul, kalau begitu cukup kita ini tawakal aja kepada tulisan takdir kita, udah kita nggak usah ngamal. Untuk apa ngamal? Toh semuanya udah ditakdirkan Allah Azza wa Jalla. Tapi ternyata Nabi menyarankan lain. Enggak begitu. Tetapi kamu harus beramal. Beramallah karena masing-masing dari kalian akan dipermudah untuk menuju takdirnya masing-masing. Kalau kalian itu adalah termasuk ahli sa'adah, ahli surga, maka Allah akan memudahkan kalian untuk beramal ahli surga yang akhirnya akan memasukinya. Dan apabila kalian termasuk tercatat takdirnya ahli neraka, maka kalian akan dipermudah untuk amal-amal ahli neraka yang akhirnya memasukinya. Makanya orang itu kalau tak yakin pada takdir itu malah semakin hati-hati. Loh, ini kok Allah gerakkan aku kepada kemaksiatan terus gimana ini? Nanti khawatirnya ini termasuk jurusan-jurusan yang gak baik ini. Nah, akhirnya langsung istighfar, tobat gitu. Demikian pula kalau pas dia itu ditakdirkan dalam sebuah kebaikan. Wah, ini juga perlu disyukuri. Ini kalau nggak tak syukuri, ini kalau Allah cabut kenikmatannya bisa dilempar dari kebaikan, kayak bahaya. Sehingga selalu ada rasa harap rahmat Allah, takut akan murka Allah, gitu. Bukan tambah SPD, guys. Apa-apa, jatahnya surga aja, jatahnya lain surga. Ya, saya nggak sholat nggak masalah, nggak puasa nggak apa-apa.
Yang penting nanti kalau jatah surga juga. Ya, kamu tahu. Kita nggak tahu. Yang tahu itu Allah, kitanya nggak tahu. Loh, tapi bapakku itu muslim loh Pak. Mbak-mbakku itu muslim, ada yang wali juga. Itu kan bapakmu, itu mbahmu. Nah kamunya selagi masih hidup masih potensi untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Makanya harus selalu berhati-hati. Ngerti nggih Pak? Ngerti. Nggih. Ada yang keburukan, ada kebaikan itu ingin menampakkan kepada hamba-hamba Allah itu dalam ayat segala bentuk kisah dan peristiwa yang ada di muka bumi ini sampai ke akhirat nanti, itu diantara hikmahnya yaitu lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya supaya kita tahu bahwa Allah itu maha kuasa dan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Kenapa kok Allah enggak ciptakan manusia ini baik semua terus masukkan surga semua, atau dibuat jelek semua akhirnya masuk neraka semua? Kenapa pula Allah itu menciptakan yang sebagian baik dimasukkan surga, yang sebagian juga diciptakan baik kemudian dimasukkan neraka? Jawab yang paling tepat pertama adalah Allah pengen. Gimana? Allah pengen. Karena notoknya itu di situ. Bimahdi ikhtiyarihi, semua yang ada ini karena murni pemilihan Allah. Sampai yang dipilih, misalkan si Zaid ini dipilih jadi orang takwa, mati husnul khotimah, dimasukkan surga. Para sahabat yang dipilih ya orang-orang itu, bukan kita misalkan. Yaitu karena Allah maha tahu seperti itulah yang dikehendaki Allah. Allah punya maksud-maksud yang luar biasa. Allah tahu bahwa karakter, ciri mereka, zat mereka itulah yang dilayakkan Allah untuk jadi sahabat. Sahabat itu kok nggak aku yang nyapu tuh, jadi kan cara sahabat aku kan tambah keren. Iya, nggak usah begitu. Iya Pak, sahabatnya ande tambah. Ya Allah maha tahu lah begitu. Ini jadi sing ngurusi pesantren jadi yo kita ini loh yang apa? Ya memang. Ya Allah maha tahu. Dan mereka lah orang-orang kafir Quraisy yang sampai akhirnya juga mati dalam keadaan kafir. Mereka yang dimasukkan ke dalam neraka. Yaitu kehendak Allah. Kalau ditanya maksudnya apa ya? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu enggak boleh ditanya kenapa, tetapi kita yang ditanya. Kalau Allah itu karena Allah itu pengen gitu. Insya Allah yang jenengan tanyakan tadi itu mau nggak mau, yang bertanya itu mereka didominasi oleh sebuah aturan. Kan aturannya kan karena sudah ngertikan manusia diatur oleh etika, diatur oleh suatu aturan, diatur nyapo yo. Nah, akhirnya gitu. Nyapo yo. Nah, kan begitu. Kalau orang disuruh berpakaian kan ya mungkin supaya kita nggak nampak auratnya ya.
Kenapa kita nggak boleh minum khamr? Itu kan karena membahayakan, kan begitu. Kemudian kita disuruh makannya halal karena ini menyehatkan. Kenapa disuruh tahajud? Hikmahnya kan begini. Terus ini kita kan harus berbuat baik kepada orang lain. Kenapa? Ya karena kan ini ya adabnya, akhlaknya, etikanya begini. Nah ini kenapa juga manusia nyiptakan Allah? Sebagian digerakkan ke kebaikan, masukkan surga. Sebagian dibuat kepada kejelekan, dimasukkan neraka. Jadi Allah karepe piye to? Cita ini yang diatur. Makanya kalau dalam pemikiran nggak tepat, kita boleh mengkritik, tapi di kalangan kita saja. Nah, Allah itu yang membuat aturan. Itu sebenarnya nanti larinya jauh-jauhnya itu akan mengatakan, loh berarti Allah nggak adil no. Ngono aslinya Pak. Itu kalau diteruskan nanti arahnya itu, berarti Allah nggak adil no. Masa? Ini makhluk yang nyiptakan Allah semua, yang gerakkan Allah semua. Yang satu dimasukkan surga, yang satu dimasukkan neraka. Loh, Allah ki piye to? Arahnya Allah nggak adil loh. Orang adil, orang nggak adil itu yang adil kalau mengikuti aturan main, yang nggak adil kalau tidak mengikuti aturan main. Allah nggak bisa dikatakan Allah itu nggak ikut aturan loh. Kok Allah yang buat aturan? Nggak bisa. Yang buat norma, yang buat aturan itu Allah. Makanya Allah itu muridan yang selalu maha berkehendak. Kita yang dikehendakkan, kita yang diatur, bukan yang mengatur. Ini loh Pak, gara-gara inilah mbah wali itu kalau pas malam tuh nangis. Jane iki akhirku piye to jane? Saking sedihnya itu mikir hal ini. Maha kehendak Allah itu, jadi Allah itu menghendaki aku untuk bagaimana toh ya Allah. Aku iso husnul khotimah apa ora to? Ala yo ketok iki yo apik aku saiki Islam ya salat. Tapi sampai akhir ora to ya Allah nangis gitu. Padahal dalam kebaikan. Atau dia ingat dosa-dosanya Allah. Terus dosaku yang itu sudah diampuni apa belum ya Allah? Khawatir kayaknya aku ini sholat tapi dosa yang itu belum diampuni. Terus gara-gara dosa itu menjadikan aku terperseret ke neraka ya Allah. Izane iki piye to Allah gitu. Jadi gitu. Lah kalau kita ingat itu gak sempat ngurus wong liya. Wah, ya fulan ternyata enggak, udah gak sempat. Dengan memikirkan kekurangan kita, kekhawatiran kita, wis gak sempat memikirkan kebaikan, kejelekan, ngomentari orang lain wis gak punya waktu, ngerasani wong wis jauh. Nah, terus jangan juga berpikir, oh ternyata Mbah Wali itu masih sampai di situ tingkatannya, masih nangis juga, masih takut juga. Ya masih nangis karena saking bagusnya, kita nggak pernah nangis karena nggak pernah mikir ke sana. Wangi. Itulah Mbah Yai, padahal udah Yai doa lu bisa nangis apa? Ya biasa ingat dosa. Kenapa? Banyak dosa dia banyak. Nah kalau kamu karena saking banyaknya sampai nggak ingat dosanya yang mana gitu, repot. Fa'ilam ya bagi fatabaka, fa'ilam tabaki fatabaka. Padahal arahannya itu kalau kita nggak bisa nangis, cobalah latihan untuk menangis, nangiskan. Gitu. Nonton ya Pak. Insyaallah demikian yang bisa kita sampaikan pertemuan kali ini. Monggo dimudzakarahkan, yang ingat dirembuk, diobrolkan. Semoga obrolan ringan semacam ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.